Di sebuah desa yang sunyi, seorang gadis muda bernama Lila memulai harinya seperti biasa, berkaki telanjang menyusuri tanah kebun yang hangat disinari mentari pagi. Kebun itu bukan sekadar tempat menanam, tetapi ruang suci tempat ibunya dulu menabur harapan dan ayahnya memupuk kasih. Dengan penuh ketekunan, Lila memetik daun-daun segar. Setiap helai yang ia sentuh membawa bisikan doa dan rasa syukur. Angin sejuk mengusap wajahnya lembut, seolah membawa pesan bahwa setiap tunas bukan hanya tumbuh di tanah, tapi juga di dalam hati. Saat matahari naik, suara langkah yang tak asing mendekat. Nenek Raras, satu-satunya keluarga yang dimiliki Lila, muncul dengan tangan terbuka menyambut ayam-ayam yang berlarian. "Lihat, Lila," katanya, "hidup ini seperti merawat ayam-ayam itu. Bila kau beri cinta dan sabar, kau akan menuai ketenangan." Lila mengamati neneknya dengan takzim. Dari Nenek Raras, ia belajar bahwa pelajaran hidup bisa datang dalam keheningan, tawa ringan, dan kehadiran yang lembut. Menjelang siang, dapur kayu kecil kembali hidup. Lila merapikan hasil panen, wortel, selada, dan jamur. Uap dari panci tanah liat membawa aroma kaldu yang menyelimuti ruang. "Nak, masakan paling lezat datang dari niat," suara nenek mengingatkan dari kursi bambu. Mereka tak hanya memasak makan siang. Mereka sedang meracik kenangan dan merayakan hidup, dengan rasa, cinta, dan kerja yang jujur. Lila mencuci sayur di bawah pancuran keran tanah liat. Air mengalir jernih, menari bersama cahaya pagi yang menyelinap masuk. Setiap bilasan adalah laku syukur. Nenek sering berkata, air itu penyampai niat. Bila kau menyucikan makananmu dengan kesadaran, maka ia akan membawa kebaikan. Lila belajar bahwa kesederhanaan pun bisa menjadi ibadah bila dilakukan dengan hati. Dengan penuh hormat, Lila membersihkan ayam kampung yang dipilih dengan penuh pertimbangan. Uap hangat menyentuh wajahnya saat air mengalir, dan ia teringat petuah nenek. Segala yang kita makan berasal dari kehidupan lain. Maka, jangan pernah perlakukan makanan dengan tergesa-gesa. Masakan bukan hanya soal rasa. Ia adalah penghormatan kepada kehidupan. Hari itu, Lila tidak sendiri. Raka, tetangga yang telah lama dekat, membantu di dapur. Mereka memotong sayuran berdampingan, diam tapi akrab. "Potongan harus seragam, biar matangnya rata," ucap Raka sambil tersenyum. Tak banyak kata diperlukan. Dalam hening, mereka menyusun kembali kehangatan dan menyulam harapan. Lila menyalakan api di tungku tua. Percikan muncul, lalu nyala api perlahan menari. "Hidup seperti api di tungku," kata nenek dulu. "Kalau kau pelihara, ia akan memasak cintamu jadi hidangan terbaik." Dengan setiap kayu yang ditambahkan, Lila menyalakan lebih dari api. Ia menyalakan doa. Kini Nenek Raras yang berdiri di depan panci. Tangan tuanya mengaduk perlahan, membawa serta puluhan tahun kenangan dan resep turun-temurun. "Yang sabar, Lila. Masakan paling lezat datang dari hati yang kecil tapi menyala." Masakan hari itu adalah warisan. Tak tertulis, tapi terpatri di hati. Uap dari panci bertemu cahaya yang menembus kisi-kisi bambu. Lila memandanginya dan seolah melihat bayang wajah ibu dan ayah. Hari itu, ia merasa telah matang, bukan karena usia, tapi karena yakini bisa menerima dan merawat warisan kehidupan. Sore tiba. Dengan 2 sendok kayu, Lila mengangkat ayam berbumbu dari panci. Setiap geraknya penuh hikmat. Dapur bukan tempat bekerja, tapi altar cinta. Tak lama, langkah Raka terdengar mendekat. Mereka akan makan bersama, merayakan hari biasa yang telah menjadi istimewa. Raka duduk bersila dekat tungku, mengusap telapak tangannya yang hangat, sambil tersenyum. Lila juga tersenyum dari balik uap. Tak ada kata yang diucapkan, tapi dalam senyum mereka, semua telah tersampaikan. Senja merambat masuk melalui celah pintu. Dapur kembali tenang. Panci telah tertutup rapat, dan hati-hati telah hangat. Lila berdiri memandang ladang padi. Esok segalanya akan dimulai lagi. Tapi malam ini, ia tahu, segalanya sudah cukup. Karena di kebun cahaya, hidup bukan tentang banyaknya yang dimiliki, tapi dalamnya cara kita menghidupi. Malam tiba. Lilin-lilin kecil menyala di atas meja kayu. Lila duduk bersama anak-anak tetangga, keponakan, dan sahabat kecil. Tak ada listrik, tapi tak seorang pun merasa kekurangan. Tak ada doa keras. Hanya keheningan yang dalam,
tempat rasa syukur dan cinta menyatu. Di antara sendok yang menyentuh mangkuk, ada ikatan yang terjalin. Cinta yang dibagi. Nilai yang diwariskan. Dan Lila tahu, warisan keluarganya telah hidup kembali, bukan sebagai harta, tapi sebagai terang. Jika Anda suka video ini pastikan subscribe, like, komen, share dan nyalakan lonceng notifikasi. Agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah bermanfaat selanjutnya dari Lentera Kisah 71.